Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Is Channel. Nah, ini ada kejadian sore hari ketika habis maghrib. Ini saya udah nutup dari tadi sebenarnya. Terus lagi nyuapin anak lagi makan. Tapi kebetulan belum mandi. Ada ibu-ibu, ada yang gedor-gedor, ada ibu-ibu mau pulang jauh. Katanya bunyinya geladak-geladak. Tapi motornya nggak mau jalan. Jadi setelah saya cek-cek, ternyata seperti suara pambel hampir putus. Jadi ya mau gimana lagi, si ibunya juga pulangnya jauh, sekitar 1 jam dari tempat saya pulang ke arah kota sana. Sedangkan jalur di tempat saya ini jalur batu bara, jadi sangat sepi sekali, bahkan bengkel pun udah nggak ada. Jadi saya bantulah, karena kasihan juga dia sendirian. Nanti saya pikirkan dia bakalan putus ya, kalau nggak dikerjakan segera bakalan putus pambel. Jadi ini langsung saja saya eksekusi lah ya, karena keburu juga kan, hari udah mau malam juga. Nah tuh terlihat untuk pambelnya, untuk sirip atau gearnya udah habis, tinggal lapisan benangnya saja dengan karet. Karena panas jadi saya harus menggunakan sarung tangan ya. Itulah sebenarnya gunanya sarung tangan, bukan untuk gaya-gayaan. Yang pertama emang jauh dari serbu-serbu gram-gram besi begitu, dan kemudian panas. Ini pambelnya hampir putus. Nah terlihat di sini juga untuk rollernya subuhnya nggak apa-apa, tapi alhamdulillah untuk rumah rollernya masih aman ya. Dan yang syukurnya juga masih banyak untungnya sih, enggak kebanyakan bocor ya. Untuk bagian sealnya enggak ada yang bocor. Ini serbu-serbu saja, sebu-sebu atau bekas kotoran-kotoran gesekan pambel, jadi menghitam debu di sana. Ini langsung saja kita pasangin rollernya, roller yang barunya. Ini tipe KOJ ya, nah motornya motor Genio. Langsung kita susun. Ini enggak saya bersihkan, enggak saya cuci ya, karena ibunya juga kayaknya udah kecapean, udah pengen buru-buru pulang juga. Jadi ya kita bersih-bersihin aja, kita kuas-kuasin aja ya, kuas-kuas. Tapi ya saya udah bilang terlebih dahulu kalau motor ini ya nggak terlalu maksimal ngebersihinnya, karena ibu buru-buru, saya pun juga buru-buru karena udah selesai maghrib, saya belum mandi, belum sholat juga ya kan. Jadi ini langsung kita pasang untuk pambelnya. Ini pambel original ya, satu paket dengan rollernya. Kalau ada yang jual original hanya pambelnya saja, itu kemungkinan asli tapi KW ya. Karena setahu saya untuk pambel original itu satu paket dengan rollernya ya. Ini langsung kita pasang. Nah ini cara saya untuk memasang pambel agar tidak terjepit. Untuk puli bagian belakangnya itu direnggangkan dulu, tinggal dicongkel saja. Bisa menggunakan obeng, bisa menggunakan congkel ban atau apa. Yang jelasnya supaya pambelnya lebih masuk ke dalam, dan bagian depannya juga memanjang dan agak longgar, supaya ketika kita pemasangan kipas untuk pambelnya itu enggak kejepit dan bisa maksimal juga ngencengin. Nah ketika asal pasang enggak dikendorin dulu, itulah yang kadang-kadang menyebabkan si kipas puli itu sering longgar dan mengakibatkan gundul, slap, bunyi kasar. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Nah kalau udah di panjangan seperti ini, mudah-mudahan aman dan sering juga saya lakukan. Nah ini setelah dipasang untuk pambel, nah itu motornya udah normal ya. Kalau untuk berebet udah emang dari pabrikannya KOJ seperti itu ya. Untuk gas awalnya berebet, jadi ini nggak sempat kita untuk memeriksa lebih lanjut karena hari udah sore. Nah ini langsung kita pasang tutupnya. Nah kalau yang nggak biasa nggak usah langsung menggunakan impact ya. Itu untuk yang baru-baru belajar jangan coba-coba menggunakan impact terlebih dahulu ya.
sebaiknya untuk pengencangan seperti ini menggunakan kunci terapan. Nah, kalau udah bisa mengira-ngira atau udah terbiasa menggunakan impact, ya nggak apa-apa menggunakan impact, karena nggak bisa asal pencet. Yang pertama nanti baut slug, kemudian nanti bautnya bisa putus, jadi nambah kerjaan, ya kan. Karena saya udah terbiasa menggunakan impact untuk pemasangan baut, ya jadi ya udah tahu batas-batasan untuk mencet tombol impact itu sendiri. Nah, ini setelah dipasang semua, ini tinggal kita pasang penutupnya. Dan ini juga untuk baut ditutup sana itu lupa juga saya copot ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita jangan sampai mengurangi sifat aja kayak gitulah ya. Jadi tetap kita pasang, ketika mau bongkar lagi ya buka aja lagi kunci L nya. Tapi untuk baut L ini jangan pernah digedor ya, kalau digedor nanti bisa pecah karena dia tipis sekali untuk tutup CVT nya ini. Karena pernah kejadian dulu, pernah juga saya temui juga bekas pahatan, tapi akhirnya dilem udah sama orang untuk menghilangkan jejak, karena dipahat nggak bisa kalau untuk baut ini ya, baut kuncilnya. Ini langsung kita pasang untuk engkolnya. Ini udah hampir selesai, dan si ibunya juga udah hampir udah siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Mudah-mudahan aman sampai ke tujuan ya, karena hari sudah malam juga. Hah? Untung aku belum mandi, lagi nyuapin anak. Terlihat untuk ibunya ini sangat senang sekali karena dia bisa melanjutkan perjalanan kembali dan tidak was-was di jalan ya, karena bunyinya tadi terlalu parah, klatak untuk bandingan pambelnya. Oke. Makanya cepat tutup aku jam 5. Iya, Bro. Nah, mungkin sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahaya ini.